Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Anda semua? Allahu Akbar. Taib. Oke, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum kita memulai, alangkah afdolnya kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Anda semua. Sebelumnya, Ustaz mau nanya dulu, cek kehadiran. Asman ada? Hadir, Pak. Oke. Kamase ada, Kamase? Masih di WC dulu. Hadir Ustaz. Oke, terus yang lain hadir semua? Hadir Ada yang Bapak. Hadir, Bapak. Hadir semua, Ustaz. Baik, Anda semua. Sebelumnya siapkan buku tulisnya semuanya, Anda semua. Sudah siap belum? Sudah Bapak. Oke, buku tulis, paket, dan yang lainnya. Sebelumnya mari kita dengar bacaan Al-Quran dulu ya, sebagai keberkahan pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas boleh baca, Alim silakan baca, yang lain boleh menyimak. Hadir, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Masya Allah. Masya Allah. Pintarnya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau baca artinya boleh? Siapa? Gantian akhwat Pak. Boleh, Nah, boleh. itu. Lela, Pak, Lela. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha karya, maha mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Alhamdulillah. Ini tadi kita baca surah An-Naml ayat 40 dan artinya. Ingat ya Anda semua. Baik, untuk menumbuhkan semangat, ayo kita nyanyikan lagu sorak-sorak bergembira sama-sama. Bisa? Bisa. Nah, 1, 2, 3. Sorak-sorak tangan buat kita semuanya. Oke, baik Ananda semua. Siapa yang pernah ketemu raja? Belum. Andi Murad? Belum pernah. Raja itu tetangga saya, Pak. Namanya Raja. Ya, betul. Betul. Boleh lah. Siapa yang pernah Saya, ketemu? Pak. Boleh ketemu Presiden Pak Jokowi. Saya Apa rasanya? pernah Apa rasanya kira-kira ketemu? di TV. Ayo, kira-kira apa rasanya? Husaini boleh jawab. Apa rasanya kalau ketemu? Ya, rasanya kayak apa ya? Sama-sama enak gitu loh. Baik Anda semua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia
raja, gubernur, semua jin dan segalanya hanya untuk menyembah Kepada Allah. Kepada Allah. firman wa ma khalaqul jinna wal insa illa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Kepada aku. kepada aku. Baik, Anda semua, keteladanan para nabi itu adalah keteladanan yang terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baik, Anda semua, kenapa kita harus belajar sejarah? Yang pertama, masih banyak umat Islam yang tidak tahu sejarah dan keteladanan para nabi dan rasul. Yang kedua, tidak banyak umat Islam yang hanya tahu kisah nabi, tapi tidak dapat atau enggan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya semua, oleh karena itu, tujuan belajar kisah Nabi Sulaiman alaihissalam hari ini adalah Anda dapat mengetahui kisah keteladanan yang memiliki sikap tawadu atau rendah hati, dapat menceritakan, menunjukkan, menerapkan, dan mempraktikkan sikap tawadu rendah hati dari keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anda semua, jenis-jenis keteladanan apa aja? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis keteladanan? Sabar. Rajin belajar. Ya, Sen. Rajin belajar. Belajar pintar. Siapa lagi? Sabar. Botek. Jujur. Tidak boleh botek. Jujur. Rendah hati. Rendah hati. Tidak sombong. Diselipin. Baik. Anda semua, hari ini pelajaran kita tentang kisah keteladanan Nabi, tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Oke, Anda semua, siapa Nabi Sulaiman alaihi salam? Beliau adalah raja. Raja yang apa? Nabi Sulaiman. Nih, contoh-contoh raja nih. Apa raja Pak ini? Nah, ini raja nih masih nih, contoh-contoh raja nih. Jadi siapa Nabi Sulaiman? Beliau adalah raja. Nih lihatin, oh Saudi Arabia apakah ini raja? Raja seperti ini atau seperti ini raja Inggris? Ya. Oh iya. Ya, terus ini atau ini raja-raja Nusantara ya. Apakah seperti ini Nabi Sulaiman, seorang raja seperti ini? Ternyata Anda semua, Nabi Sulaiman itu adalah raja yang mempunyai tentara pasukan jin. Kita juga mempunyai pasukan hewan. Ya, ini pasukan hewan nih. Seperti itu ya. Kalau pasukan yang lain, Nabi Sulaiman itu mempunyai pasukan manusia. Jadi itu pasukannya ya, pasukannya Nabi Sulaiman itu ada jin, terus apa tadi? Hewan, terus Manusia. Kelebihan Nabi Sulaiman, apa aja kelebihan Nabi Sulaiman? Nah, ini gambarnya yang pertama. Yo, kira-kira itu gambar apa? Hewan. Gambar hewan. Bisa berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman pun bisa mempunyai mengendalikan angin. Nih. Wow. Selain bisa bicara dengan hewan, bisa mengendalikan angin. Pak Guru. Nabi Sulaiman bisa menerbangkan permadani. Wow. Pernah Pak Guru. Pernah dengar cerita Aladin? Pernah, Pak. Lah, ya kan, kurang lebih seperti itulah. Jadi terbang. Apa yang diinginkan di atas permadani itu Nabi Sulaiman apa aja bisa dengan mengendalikan angin. Bahkan istananya pun bisa diangkat oleh Nabi Sulaiman dengan permadaninya. Kira-kira kalau angkat kamase kuat nggak Pak Guru? Wih, kuat. Tanahnya Nabi Sulaiman aja bisa. Apalagi Mas. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Itu Pak. Saya Pak Guru, permadani itu kayak apa sih bentuknya itu Pak Guru? Kayak karpet, ya, dikendalikan oleh angin, akhirnya bisa terbang seperti itu. Oke, paham tuh? Terima kasih Pak Guru. Oke, kita lanjut. Mantap nih.
ini dapat mencairkan tembaga. Jadi Nabi Sulaiman juga dapat mencairkan tembaga. Subhanallah. Hebat sekali ya Pak Guru. Hebat. Dengan tembaga, dengan cairkan tembaga ini bisa apa yuk? Bikin apa? Bikin teko. Oke. Bikin Selanjutnya, Nabi Sulaiman juga adalah sosok yang bijaksana. Apa itu? Contoh ketika kisah Nabi Daud. Ketika menjadi raja, Nabi Daud ini minta pertimbangan oleh Nabi Sulaiman. Bagaimana ini untuk menyelesaikan masalah dua orang ibu yang ingin memperebutkan satu orang anak. Nah, cerita Nabi Sulaiman menggunakan pedangnya, lalu ingin membelah si bayi tadi. Nah, salah satu dari mereka ada yang ketawa. Ya, bagus itu adil, wahai Sulaiman. Belah aja anak, katanya si ibu yang satunya. Tapi ibu yang satu menangis. Jangan wahai Sulaiman, biar kepada ibu itu aja, daripada anak itu mati. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman tahu siapa ibu kandungnya, yaitu yang menangis, yang tidak rela anaknya bunuh oleh Nabi Sulaiman. Paham dong? Paham ya? Ingat baik-baik, keteladanan Nabi Sulaiman ada di dalam surah An-Naml ayat 40 sampai 44. Jadi, suatu kisah Nabi Sulaiman memeriksa barisan. Di dalam situ tidak ada burung hut. Nah, tidak ada dalam pasukan. Mana ini hut-hut? Nah, akhirnya si burung hut itu datang dan menceritakan kalau dia dari negeri Sabah. Ngapain di negeri Sabah? Katanya Sulaiman. Oh, di negeri Sabah itu ada seorang ratu yang memerintah. Dia menyembah matahari. Siapa nama ratunya? Balkis. Akhirnya Nabi Sulaiman sudah cerita itu membuat surat untuk Ratu Balkis dan dikirim oleh burung hut-hut tadi. Burung hut-hut mengantar suratnya balik. Akhirnya si Ratu Balkis mengutus pengawalnya untuk ke istana Sulaiman. Apa yang terjadi? Ketika pengawalnya datang ke istana Sulaiman, ditolak pemberian dari Ratu Balkis. Suruh saja beriman Ratu Balkis, katanya Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi saat itu? Ratu Balkis ke istana Sulaiman. Nah, mendengar itu, Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasananya. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Nah, yang tadi kita baca nih, yang si Alim baca tadi surah An-Naml ayat 40. Nah, seorang ahli kitab yang memindahkan singgasana Ratu Balkis. Dengan sekejap mata Nabi Sulaiman, singgasana Ratu Balkis itu pun akhirnya bisa terpindah oleh di kerajaan Raja Sulaiman. Lalu, apa itu tawadu dan rendah hatinya Nabi Sulaiman? Nah, ketika melihat singgasana itu, Nabi Sulaiman bersyukur bahwasanya apa yang dia inginkan semuanya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, ketika Ratu Balkis datang di hadapan Sulaiman, Balkis menyadari kesalahannya telah menyembah matahari dan masuk Islam. Allah berfirman, Balkis berkata, "Ya Tuhan, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." An-Naml ayat 44. Selanjutnya, kisah Nabi Sulaiman dan semut ada dalam surah An-Naml ayat 15 sampai 19. Pak. Itu apa? Dikisahkan suatu ketika Nabi Sulaiman berjalan bersama rombongan. Tiba-tiba dia mendengar ada suara semut berkata kepada teman-temannya, "Wahai semut, semua masuk ke dalam gua," katanya. "Kenapa?" katanya. "Karena Nabi Sulaiman lewat, takut diinjak." Nah, disitulah Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu apa yang diucapkan Nabi Sulaiman? Ini yang doa yang masyhur yang biasa kita baca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika wa bisa ya, hafal ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Baik Ananda semua, sampai di sini ada pertanyaan tentang kisah Nabi Sulaiman? Ada Pak Guru. Ada Pak. Tadi Pak Guru bilang Nabi Sulaiman itu mendengar bahasa semut. Berarti Nabi Sulaiman saudara dengan Nabi Daud ya Pak? Ya. Karena Nabi Sulaiman kan anaknya Nabi Daud. oh ya. Iya.
Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Kalau tidak, Ustaz akan bagi kelompok ya. Oke, Pak Usain tidur Pak kelompok Guru. satu. Ustaz bagi kelompok satu ada Hikmat, Irma, Andi, Ririn, Nisma. Kelompok Alim, Tidur, Kak. Dia, Asa, Endar, Saya Laila. tidur. Ini mulai protes nih pasti. Anu aja. Hijrah, Sumarin, Kamatis, Tundus. Yang keempat, Anwar, Heru. Tidur Nah, Pak Guru. ini tidak sempat. Dengarkan Anda semua, tugasnya adalah tuliskan secara singkat apa yang kalian tahu tentang kisah Nabi Sulaiman yang tadi. Oke, silakan kerja kelompok. Kelompoknya. Silakan ke kelompoknya. 5 menit. Oke, kelompok satu. Hikmat, mana Hikmat tadi? Guru, saya mewakili dulu kelompok 1 ya. Kisah Nabi Sulaiman yang saya tangkap tadi itu, Pak Guru, Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin. Wis. Mantap. Oke. Kayak Avatar, Pak Guru ya. Mantap. Kelompok kedua, Alif. Adil Pak Guru. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 2, Nabi Muhammad bisa berbicara dengan semut. Oh, enggak. Tuliskan secara singkat Nabi Sulaiman. tentang Nabi Sulaiman tadi. Ayo, Endar itu kelompok berapa, Ndar? Oh, kelompok 2 Endar. Hebat Ya. kan, Pak? Mantap. Kelompok 3 sekarang. Hijrah, Sumarni, Muspira, Kamase, Sundus. Oke, salah satunya siapa? Mewakili. Nabi Sulaiman seorang raja, Pak. Boys, mantap. Kelompok 4. Siapa nih? Anwar, Husaini, Herman, Asa. Asman. Asman, oke Asman. Nabi Sulaiman Silakan, bisa Asman. menerbangkan permadani. Pesawat. Mantap. Kelompok Keren. 1 itu. Oke, pertanyaan sekarang dari Ustaz. Nah, Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis itu terdapat dalam surah apa? Nggak Surah tahu, Pak An-Naml. Guru. An-Naml ayat 40. 19. 15. 40. 40 sampai 45. 44. 40 sampai 44. Keren. Ya, aman. Oke, lanjut. Kisah Nabi Sulaiman dan semut. Surah apa? Surah An-Naml ayat Surah An-Naml. 19. 15 sampai 19. 19. Baik, Anda semua. Siapa yang mau ngasih kesimpulan dari pelajaran pagi ini? Saya Pak. Boleh jawab, Laila. Kesimpulannya. Oke, Ayo. kalau Nabi Sulaiman itu Hah? kita bisa dapat memetik dari pelajaran dari kisah Sulaiman, diantaranya adalah berani tampil dalam belajar, kemudian bersikap adil, terus bijaksana, artinya berperilaku dan berbuat sesuai dengan akal yang sehat dan penuh pertimbangan. Begitu, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan kita. Keren. Baik, Anda semua, sebelum mengakhiri, hikmah dari kisah Nabi Sulaiman adalah sama dengan tadi Laila, bersyukur dan rendah hati atas kelebihan yang kita miliki. Dan kedua, senantiasa mengingat Allah dan berdoa. Dan terakhir, bijaksana dalam memahami dan selalu berempati kepada sesama. Baik, Anda semua, insya Allah sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Akhiri, mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.